Gender. Pengertian gender. Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki, yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Gender tidak sama dengan kodrat. Apa perbedaan gender wanita dan laki-laki? Kesimpulannya, perbedaan jenis kelamin dan gender terletak pada aspeknya. Jenis kelamin identik dengan perbedaan bentuk fisik antara perempuan dan pria, sementara gender lebih mengarah pada karakteristik, peran, fungsi, status, serta tanggung jawabnya. Selain itu, jenis kelamin sudah menjadi kodrat tiap manusia. Apakah itu peran gender? Peran gender adalah perilaku yang dipelajari di dalam suatu masyarakat, komunitas yang dikondisikan bahwa kegiatan, tugas-tugas atau tanggung jawab patut diterima baik oleh laki-laki maupun perempuan. Apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender? Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia. Apa contoh diskriminasi gender? Diskriminasi gender adalah perlakuan tidak setara yang ditujukan pada gender tertentu. Misalnya, perempuan diberikan posisi yang lebih rendah dalam masyarakat sehingga rentan mengalami kekerasan, sulit meraih pendidikan tinggi, dan hidup mandiri. Hosang dan Bui, 2018. Faktor apa saja yang mempengaruhi gender? Terdapat 3 hal yang mempengaruhi perkembangan gender, yaitu pengaruh biologis, sosial, dan kognitif. Bagaimana ketimpangan gender di Indonesia? Dalam laporan WEF tahun ini, secara umum Indonesia mendapat skor indeks ketimpangan gender 0,697 dan berada di peringkat ke-92 dari 146 negara. Nilai tersebut meningkat sebanyak 0,009 dari 0,688 pada 2021. Tahun lalu Indonesia masih berada di peringkat ke-101. Apa dampak dari ketimpangan gender? Penelitiannya menyimpulkan bahwa ketimpangan gender merugikan pertumbuhan ekonomi suatu negara, wilayah. Ketimpangan gender di pendidikan mengakibatkan produktivitas modal manusia, human capital, akan rendah sehingga pertumbuhan ekonomi juga rendah. Upaya apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan gender? Jadi, upaya penyelesaian permasalahan gender adalah 1. Mendukung dan meningkatkan kesetaraan gender di dalam masyarakat. 2. Meningkatkan perlindungan kepada perempuan. 3. Memberikan kesempatan kepada perempuan. Mengapa ada perbedaan gender dalam masyarakat? Perbedaan gender dalam masyarakat terjadi karena mendapat dukungan dari sistem kepercayaan gender. Sistem kepercayaan gender ini berdasarkan pada sejumlah pendapat mengenai laki-laki yang dianggap maskulin, dan perempuan yang dianggap feminin. Cara mewujudkan kesetaraan gender dalam dunia kerja. 1. Memenuhi hak-hak ketenaga kerjaan. Hak dasar seorang pegawai salah satunya adalah cuti. Bagi perempuan dan laki-laki mereka punya sebagai orang tua di keluarganya. Maka selain cuti melahirkan untuk perempuan, memberikan cuti pasca melahirkan untuk para suami juga diperlukan untuk mendukung peran mereka sebagai ayah.
Tidak lupa hak cuti saat menstruasi maupun keguguran juga penting untuk dipenuhi bagi pegawai perempuan. 2. Melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan. Seringkali perempuan dikesampingkan jika berhubungan dengan memimpin. Sementara perempuan memiliki kapasitas yang sama baik dalam memimpin maupun mengambil keputusan. Pelibatan ini juga termasuk untuk organisasi dalam perusahaan yaitu serikat pekerja. Dengan menempatkan perempuan pada serikat pekerja, hak-hak dan kewajiban perempuan bisa dijaga dan tidak dilupakan. 3. Memberi gaji yang sama antara perempuan dan laki-laki. Meski bisa dibilang laki-lakilah yang dituntut sebagai tulang punggung keluarga, bukan berarti perempuan perlu mendapatkan gaji yang setara dengan apa yang diberikan pada laki-laki. Nyatanya, banyak perempuan yang juga menjadi tulang punggung keluarga, sehingga kesetaraan dalam memberi upah ini tidak boleh diabaikan. 4. Memberikan kesempatan jenjang karir yang sama. Tak jarang perempuan tidak diberi jenjang karir yang sama karena alasan harus mengasuh anak, sehingga mereka kesulitan untuk naik dari staf hingga posisi teratas. Pembatasan ini hanya akan menyia-nyiakan potensi yang dimiliki pegawai perempuan tersebut. Jelas banyak profesi tingkat atas yang membutuhkan posisi seorang perempuan untuk memimpinnya. 5. Melindungi perempuan dari pelecehan di tempat kerja. Sebagai pihak yang sering dianggap lemah, perempuan sering menjadi sasaran atau objek pelecehan seksual baik fisik maupun mental di lingkungan kerja. Tentu pelecehan jenis apapun tidak layak untuk dibiarkan begitu saja. Pelecehan juga rentan terjadi antara atasan dan pegawai yang lebih rendah, sehingga korban semakin merasa tidak berdaya dan terlalu takut untuk melapor. Jika sebuah perusahaan abai terhadap kasus pelecehan khususnya untuk perempuan, ini bisa jadi indikasi adanya ketidaksetaraan gender di sana. Baik untuk perempuan maupun laki-laki, mereka ingin bisa bekerja dengan aman dan nyaman tanpa mengalami tindakan tersebut. Kesetaraan gender dalam dunia kerja berarti mendukung pemberdayaan potensi-potensi yang dimiliki perempuan. Setiap perusahaan dan individu perlu memiliki keberanian untuk menyuarakan dan mewujudkan hal tersebut. Bersama wujudkan kesetaraan gender di lingkungan kerja, dimulai dari kita.